Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mi Albonito. Dan mari kita langsung ke pelajaran kali ini. Vamos! Pada episode terakhir, kita sudah bisa membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kata ganti orang sebagai objek, baik objek langsung maupun objek tidak langsung. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sedikit tentang kata ganti orang sebagai objek, baik langsung maupun tidak langsung itu. Dan untuk kali ini Pak Mi berikan contoh kata kerja lain yang memungkinkan dalam satu kalimat itu nanti ada kata ganti orang sebagai objek tidak langsung. Ya, kata kerja yang Pak Mi munculkan hari ini adalah kata kerja enseñar. Ya, ini kata kerja yang berakhiran AR dan termasuk kata kerja teratur atau regular verb. Ya. Yang artinya enseñar itu mengajar. Saya mengajar bahasa Spanyol, saya mengajar matematika dan sebagainya, mengajar ya. Dan konjugasi lengkap dari enseñar itu untuk masing-masing subjek itu untuk pokok kalimat adalah enseño, enseñas, enseña, enseñamos, enseñáis, enseñan. Ya. Jadi enseñar itu kalau dipakai untuk atau bersama pokok kalimat yo, maka enseñar akan menjadi enseño, begitu masuknya ya, seperti biasa. Dan enseñar akan menjadi enseñas kalau kita pakai dengan subjek tu. Enseñar menjadi enseña kalau kita pakai dengan subjek usted, él dan ella. Enseñamos ini adalah bentuk konjugasi enseñar kalau digunakan bersama pokok kalimat atau subjek nosotros atau nosotras. Enseñamos ya. Dan enseñáis itu kalau dipakai dengan kalau pokok kalimat vosotros atau vosotras. Yang terakhir enseñan. Itu adalah konjugasi enseñar ya, enseñan ini konjugasi enseñar kalau dipakai dengan pokok kalimat atau subjek ustedes, ellos, atau ellas. Jadi, sekali lagi, konjugasi lengkap enseñar dalam bentuk present itu adalah enseño, enseñas, enseña, enseñamos, enseñáis, enseñan. Yo enseño, tú enseñas, itu maksudnya ya. Usted enseña, él enseña, ella enseña, nosotros enseñamos, nosotras enseñamos, vosotros enseñáis, vosotras enseñáis, ustedes enseñan, ellos enseñan, ellas enseñan. Jadi, enseño, enseñas, enseña, enseñamos, enseñáis, enseñan. Semuanya akan bisa hafal itu kalau kita ulang-ulangi saja. Oke? Nah, dengan kalimat ini, dengan kata kerja enseñar ini, kita bisa membuat kalimat misalnya dalam bahasa Indonesianya, saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Di sini kepada mereka itu berarti di sini kata ganti mereka ini adalah sebagai objek tidak langsung. Ya. Kita lihat nanti kepada mereka itu apa bahasa Spanyolnya, lihat aja di dalam daftar atau tabel objek tidak langsung ini. Ya. Nah, kita seharusnya sudah mulai mengerti bagaimana mengatakan atau membuat kalimat ini dalam bahasa Spanyol karena kita sudah mendapatkan contoh-contoh pada episode sebelumnya. Coba kita lakukan itu sekarang ya. Saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Saya apa? Sebagai subjek saya adalah yo, ya, yo. Mengajar
mengajar untuk saya tadi apa? Enseño, ya, enseño. Kita tuliskan apa adanya dulu ya. Mengajar, enseño, enseño. Kepada mereka, kita lihat mereka itu ellos. Kepada mereka ini objek langsung. Jadi lihat ini, jangan lihat yang ini. Ya, jadi objek langsung untuk katakan di mereka adalah les, kepada mereka les ya. Jadi kepada mereka ya kita tuliskan dulu aja ya, les. Bahasa Spanyol kita semakin hafal yaitu Espanyol. Nah, jadi sementara kita dapatkan kalimat yo enseño les Espanyol, seolah saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Tapi ingat lagi, selalu saya ingatkan, ini mah konstruksi seperti bahasa Indonesia yang menempatkan objek pronounnya itu baik langsung maupun tidak langsung sesudah kata kerjanya atau di belakang kata kerjanya. Ini konstruksi bahasa Indonesia. Tapi konstruksi bahasa Spanyol menghendaki bahwa objek pronounnya ini, kata ganti orang sebagai objeknya ini, baik langsung maupun tidak langsung, diletakkan sebelum atau di depan kata kerjanya. Jadi susunan ini masih harus kita rubah, menempatkan objeknya sebelum kata kerjanya. Jadi hasilnya kalau itu kita lakukan, jadi yo, ini dulu objek pronoun itu les, baru yang kata kerjanya enseño. Ini N-nya ya, enseño, makanya kita enseño. Bahasa Spanyol tetap Espanyol. Jadi akhirnya kita peroleh susunan kalimat yang benar, yaitu yo les enseño Espanyol. Seolah-olah kita itu mengatakan saya kepada mereka mengajar bahasa Spanyol, itu seolah-olah, tapi artinya tentu saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol, itu maksudnya. Kalau dilihat secara harfiah, tentu saya kepada mereka mengajar bahasa Spanyol. Jadi hasil yang final untuk kalimat saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol adalah yang di bawah ini, yo les enseño Espanyol. Jadi itu hasilnya. Yang kurang benar akan saya hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memberitahu bagaimana membuat kalimat negatif dalam kaitan ini. Jadi saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol menjadi saya tidak mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Saya mengajar mereka bahasa Inggris, itu misal. Jadi bagaimana membuat kalimat negatif dalam hal ini? Lagi-lagi kita memerlukan kata no ya. Nih, kita perlukan kata no. Tapi di mana kita meletakkan kata no dalam kalimat itu yang penting. Nah, ternyata menurut kaidah bahasa Spanyol, maka untuk membuat kalimat negatif ini, kata no ini diletakkan sebelum objeknya, objek pronounnya ini. Kalau gitu, kata no ini kita letakkan di sini, ya, misalnya gitu. Nah itu, maka kalimatnya menjadi yo no les enseño Espanyol. Itu artinya saya tidak mengajar mereka bahasa Spanyol. Saya tidak mengajar kepada mereka bahasa Spanyol, boleh saja. Nah ini kenapa ini dikurung di sini kepadanya ini? Yang benar, yang lengkapnya memang ini kan, saya mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Tapi dalam prakteknya, dalam bahasa kita itu, dan juga dalam bahasa yang lain itu, kata kepada ini sering dihilangkan. So, kalau kata kepada kita hilangkan, bunyinya menjadi saya mengajar mereka bahasa Spanyol. Saya mengajar mereka bahasa Spanyol. Kan umumnya kita mengatakan gitu dalam prakteknya. Padahal itu yang dimaksudkan adalah saya mengajar kepada mereka
bahasa Spanyol. Tapi karena kata kepadanya sering dihilangkan, tidak diikutkan, jadi saya mengajar mereka bahasa Spanyol. Itu seolah kita mengatakan begitu. Oke, jadi jelas ya. Boleh diikutkan kata kepada, boleh tidak. Tapi ini jelas adalah sebagai objek tidak langsung. Ciri-cirinya karena bisa ditambah kata kepada gitu ya. Oke, nah itulah cara membuat kalimat negatif, yaitu menambahkan kata no sebelum atau di depan objek pronounnya ini. Bukan sebelum atau di depan kata kerjanya ya. Jadi bukan yo, les, no, enseño español, itu salah. Jadi bukan di depan kata kerjanya, tapi di depan objek pronounnya itu, letak dari no itu. Jadi yo no les enseño español. Saya tidak mengajar mereka bahasa Spanyol. Saya mengajar mereka bahasa Portugis, misalnya begitu. Yo les enseño Portugis. Yo les enseño English. Tapi saya tidak mengajar mereka bahasa Spanyol. Pero, tapi itu pero, misalnya gitu ya. Pero yo no les enseño Spanyol. Tapi saya tidak mengajar bahasa kepada mereka bahasa Spanyol. Nah, ini yang perlu kami jelaskan pada kesempatan ini, yaitu bagaimana membuat kalimat negatifnya. Kedua, udah ini sebelum saya hapus dulu ya, sudah tahu cara membuat kalimat negatifnya ya. Kedua, kita misalnya dari saya mengajar itu saya rubah menjadi kamu ya, kamu mengajar gitu ya. Saya rubah pokok kalimatnya aja supaya jelas. Kamu mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Tentunya kamunya menjadi tu ya. Tu. Tadi kita langsung susunan kalimat menurut bahasa Spanyol. Cepat kamu kepada mereka itu tadi les. Mengajar untuk kamu, mengajar untuk tu apa? Ini kan enseñas. Kalau enseño untuk yo, kalau enseñas untuk tu. Jadi tu les enseñas. Enseñas. Spanyol. Ya, jadi tu les enseñas Spanyol. Kamu mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Kalau membuat kalimat negatifnya tadi barusan sudah tahu kan? Kalau misalnya kita membuat kalimat negatif, kamu tidak mengajar kepada mereka bahasa Spanyol, tadi ditambah kata no yang diletakkan di depan objek pronounnya ini. Jadi no-nya di sini. Kamu tidak mengajar kepada mereka bahasa Spanyol, tentu ada no-nya di sini. Tu no les enseñas Espanyol. Tapi sekarang yang ingin Pak Mi contohkan, bagaimana kalau membuat pertanyaan. Yaitu dari kalimat ini kan misalnya, apakah kamu mengajar kepada mereka bahasa Spanyol? Bagaimana membuat pertanyaan itu? Ternyata mudah sekali untuk membuat pertanyaan, apakah kamu mengajar pada mereka bahasa Spanyol? Itu yaitu dengan menggunakan kalimat yang sama tapi dengan nada tanya. Jadi gunakan aja kata ini juga ya. Tu les enseñas Espanyol menjadi gunakan kalimat ini aja. Tu Espanyol. Ya, jadi kalimatnya sama saja, tapi dalam tulisannya beri aja tanda tanya seperti normal di belakang dan tanda tanya terbalik di depan. Jadi tu les enseñas Espanyol itu kalimat positif. Kamu mengajar kepada mereka bahasa Spanyol. Kalau bertanya, apakah kamu mengajar pada mereka bahasa Spanyol? Itu juga, tapi dengan nada tanya. Tu les enseñas Espanyol. Ya, jadi itu
apakah kamu mengajar kepada mereka bahasa Spanyol? Nah, itulah cara membuat pertanyaan. Jadi untuk kesempatan ini, Pak Mi hanya ingin memberitahu bagaimana membuat kalimat negatifnya dan juga bagaimana membuat kalimat bertanyanya. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk sementara sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Nanti kita teruskan di episode berikutnya. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like, dan bagi mereka yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Nah, sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.